Siapa nih yang udah nungguin Piala Dunia tahun ini? Jadi tahun ini Piala Dunia diselenggarakan di Qatar dari tanggal 20 November sampai 18 Desember 2022. Untuk pertama kalinya, Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pertama yang pernah diadakan di Jazirah Arab dan di negara mayoritas berpenduduk Muslim. Katanya World Cup tahun ini gak ada minuman beralkohol, masa sih? Nah, Indonesia ikut Piala Dunia nggak ya? Kenapa Piala Dunia itu 4 tahun sekali ya? Kenapa nggak tiap tahun? Terus Qatar kan panas banget ya? Yang pada main bola di situ nggak takut gosong bau matahari? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di GeoLife Updates. Ngomong-ngomong soal sejarah Piala Dunia, turnamen yang menyatukan berbagai latar belakang ras dan budaya ini, pertama kali diadakan pada tahun 1930 di Uruguay. Dan seterusnya, kompetisi ini berjalan 4 tahun sekali kecuali pada masa Perang Dunia Kedua. Harus 4 tahun sekali banget. Nah, pernah sih ada usulan untuk melaksanakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Ide tersebut diutarakan oleh mantan pelatih Arsenal yaitu Arsene Wenger. Wenger berasumsi melaksanakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali dapat memberikan kesempatan bagi pemain untuk memenangkan trofi. Selaras dengan Wenger, FIFA mendukung ide itu dan telah melakukan pertemuan dengan 6 konfederasi untuk membicarakan ide tersebut. Namun, ide Wenger dan FIFA tersebut mendapat tantangan dari banyak pihak, termasuk pecinta sepak bola yang menganggap bahwa Piala Dunia adalah ajang eksklusif yang nggak boleh diubah tradisinya begitu saja. Klub-klub Eropa dan liga-liga top juga dikabarkan kontra sama ide tersebut. Mereka menyatakan Piala Dunia setiap 2 tahun sekali akan berdampak buruk bagi fisik para pemain dan mengacaukan jadwal kompetisi yang sudah ada. Kalau kebiasaan 4 tahun sekali tersebut diubah jadi lebih singkat, tentu akan mengurangi animo penggemar sepak bola karena kan jadi lebih sering ya. Karena kata orang-orang sekarang sih takutnya nanti euforia nonton bolanya tuh jadi berasa kurang gitu. Nah, makanya Piala Dunia itu diadakan 4 tahun sekali itu kurang lebih karena tradisi aja sih. Karena tradisi yang sulit untuk diganti. Ya, kurang lebih itulah kenapa 4 tahun sekali. Lalu terdapat 32 negara yang akan tampil di ajang akbar sepak bola dunia FIFA 2022 di Qatar. Nah, Indonesia ikut nggak sih? Sayangnya Indonesia nggak masuk kualifikasi untuk dapat masuk dalam jajaran tim yang berlaga di Piala Dunia 2022. Namun, kabar gembiranya Timnas Indonesia U20 masih memiliki kesempatan untuk bertanding di Piala Dunia U20. Nggak apa-apa ya Indonesia. Nah, terus biasanya nih Piala Dunia kan diadakan di pertengahan tahun ya. Kok tahun ini diselenggarakan akhir tahun sih? Yes, jadi salah satu faktor yang membuat Piala Dunia tahun ini diselenggarakan akhir tahun itu karena faktor suhu dan cuaca. Seperti yang kita tahu, suhu di Qatar itu panas banget, bisa berada di kisaran 29,1 hingga 41,5 derajat Celcius. Bahkan pernah ada kasus suhu di Qatar tuh sampai 50 derajat Celcius, itu panas banget pasti. Nah, makanya itu kalau gelar turnamen dengan kondisi tersebut kan bahaya ya buat pemain. Nanti ada potensi mereka bisa mengalami masalah kesehatan ketika main di cuaca yang begitu ekstrim. Nah, makanya pas udah masuk November, kan suhu di Qatar akan masuki periode yang dirasa cukup hangat dan normal. Sepanjang November sampai Desember, suhu di Qatar jarang bisa mencapai angka di bawah 20 derajat Celcius. Rata-rata suhu di Qatar sepanjang periode itu berada di kisaran 23 hingga 26 derajat Celcius, jadi aman lah ya. Tapi perlu diwaspadai pula pada periode Desember. Sebab di Qatar itu terkadang suhu bisa drop hingga 15 derajat Celcius dengan kelembapan 71%. Curah hujan juga mengalami peningkatan besar pada bulan Desember dengan rata-rata 12,1 mm. Tapi ya nggak ekstrim sih dan masih bisa ditoleransi, jadi masih aman lah ya. Kendati begitu, Qatar berinovasi dengan memasang AC di setiap stadion agar semakin ramah untuk pemain dan penonton supaya pada adem. Nah, alhasil kondisi di dalam stadion itu ya akan adem ya, akan sejuk. Teknologi sistem pendingin ini melibatkan penggunaan energi matahari yang dikembangkan dengan bantuan dari Qatar University. Oke, sekarang kita bahas soal aturan-aturannya nih kalau pengen nonton Piala Dunia di Qatar. Jadi para penonton harus mengikuti beberapa aturan yang ada di negara tuan rumah. Seperti nggak boleh berpakaian terbuka meski cuacanya panas terik dengan suhu 26 hingga 35 derajat Celcius. Penonton harus menggunakan pakaian yang sopan.
Penonton harus mengenakan pakaian yang tertutup saat menonton pertandingan. Nah, jadi pakaian terbuka yang dimaksud itu nggak boleh memperlihatkan bahu, nggak boleh pakai rok atau celana pendek saat sedang berjalan-jalan di kota. Lalu gimana nih soal minuman beralkohol yang biasa menjadi teman wajib nonton bola di budaya barat? Alkohol di Qatar hanya boleh disajikan di restoran dan bar hotel memiliki lisensi. Di Qatar, alkohol itu ilegal untuk dikonsumsi di tempat selain tempat yang memiliki izin untuk menyajikan alkohol kayak restoran dan bar tadi. Nah, penduduk non-muslim Doha yang memiliki lisensi minuman keras hanya dapat minum alkohol di rumah. Membawa alkohol ke negara itu juga dilarang dan bisa dikenai hukuman. Selama Piala Dunia, turis itu diizinkan untuk membeli alkohol di dalam kompleks stadion 3 jam sebelum pertandingan hingga 1 jam setelahnya. Kemudian di dalam stadion, bir non-alkohol akan dijual. Ada bir tapi non-alkohol ya. Kepala Operasi Keamanan Qatar mengatakan bahwa selama turnamen, polisi tidak akan segan menangkap jika seseorang terlibat dalam perkelahian dalam keadaan mabuk atau merusak properti publik. Beberapa alasan tadi bikin Piala Dunia tahun ini menuai perdebatan. Ya, ini kan pertama kalinya Piala Dunia selenggarakan di Timur Tengah ya. Jadi mau nggak mau harus mengikuti aturan negara setempat ya, aturan penyelenggaranya. Selama mungkin nggak melanggar kerjasama dengan yang terlibat ya, dengan FIFA-nya, atau selama nggak berbahaya mungkin nggak apa-apa kali ya. Nah, kalau ekspektasi kamu apa nih di Piala tahun ini? Tulis di kolom komentar ya, like dan share video ini, terus subscribe juga channel Geolife. Makasih sudah menonton sampai selesai. Aku Mela mohon pamit, semoga jagoan kalian di Piala Dunia tahun ini bisa menang ya.